Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Siti Fatimah Lempatawe, SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 4 periode 5 tahun 2025 di LPTK Universitas Muhammadiyah Ponorogo dengan NIM 2536090. Pada hari ini Sabtu tanggal 29 November, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja di SMA Negeri 21 Halmahera Selatan, mata pelajaran pendidikan Pancasila di kelas 10 dengan materi norma dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut ini saya tunjukkan KTP asli saya sebagai bukti verifikasi identitas. Demikian perkenalan dari saya. Atas perhatian Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa. Saya minta satu orang untuk memimpin doa. Nah, dipersilahkan. Ya, semuanya dipersilahkan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Wabil Islam madinah. Nabi Muhammadin. Nabi ya Rasulullah. Rabbi zidni. Ilman. Warzukni. Fahman. Amin. Ya. Dipersilakan duduk kembali. Oke, baik anak-anak, Ibu akan mengabsen Suri Sofyan, Moja Andi Mardin, Meti Era Siwan, Nur Aini, Manohara. Mana Manohara? Oh, iya. Ya, alhamdulillah semuanya hadir ya. Oke. Ya, oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional. Indonesia tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, selesai. Dipersilakan duduk kembali. Ya, oke, baik anak-anak. Ibu akan memberikan pertanyaan mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini. Pertanyaannya, mengapa perlu ada aturan dalam kehidupan bermasyarakat? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, dipersilahkan. Yaitu terdapat kebutuhan mendasar untuk adanya aturan
atau yang disebut norma dalam kehidupan bermasyarakat, karena manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kepentingan, kebutuhan, dan keinginan yang berbeda-beda. Jika tidak ada aturan, kehidupan masyarakat akan menjadi kacau, di mana setiap orang bertindak semaunya tanpa memedulikan hak orang lain. Aturan berfungsi sebagai pedoman dan pengendali sosial untuk mencegah kekacauan tersebut. Ya, terima kasih. Berikan aplaus dulu. Ya, kita masuk pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian norma. Sudah? Sudah, Ibu. 2. Peserta didik mampu menjelaskan dan memberi contoh perilaku yang sesuai dengan 4 macam norma yang berlaku dalam masyarakat. 3. Peserta didik mampu menyampaikan solusi bagi perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Kita akan masuk pada kegiatan inti, yaitu pengertian norma. Norma adalah aturan, standar, ukuran. Norma yang merupakan sesuatu yang sudah pasti yang dapat kita pakai untuk membandingkan sesuatu yang lain, yang hakikatnya besar kecilnya ukurannya, kualitasnya kita ragu-ragu. Norma berfungsi sebagai pedoman dalam berinteraksi bagi anggota masyarakat dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan hidup bersama. Norma yang tidak tertulis seperti dan norma kesopanan. Ya. Sedangkan yang tertulis adalah norma agama dan daerah dan norma hukum. Norma dapat dibagi menjadi 4, yaitu norma apa? Agama, kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum. Kita akan masuk pada perilaku yang tidak sesuai dengan norma, disebut perilaku menyimpang. Berikut adalah beberapa contoh perilaku menyimpang. 1. Menyalahgunakan obat-obat terlarang. 2. Tawuran. 3. Balap liar. Ya. 4. Pencurian. 5. Bullying. 6. Pelanggaran lalu lintas. Ya, kita masuk pada macam-macam norma. Dalam kehidupan umat manusia terdapat bermacam-macam norma, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Dan norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum digolongkan sebagai norma umum. Iya. Norma agama adalah aturan-aturan hidup yang berupa perintah dan larangan-larangannya yang oleh pemeluknya diyakini bersumber dari Tuhan. Norma kesusilaan adalah aturan-aturan hidup tentang tingkah laku, ya, yang baik dan buruk, yang berupa bisikan-bisikan atau suara batin yang berasal dari hati nurani. Norma kesopanan adalah aturan hidup bermasyarakat tentang tingkah laku yang baik dan tidak baik. Norma hukum adalah aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang, ya, yang mengikat dan bersifat memaksa.
demi terwujudnya ketertiban masyarakat. Akan menayangkan sebuah video penerapan norma pada kehidupan bermasyarakat. Tolong diperhatikan ya, dengan disimak baik-baik. Oke, baik, sudah disimak baik-baik? Oke, Ibu akan membagikan kalian menjadi 4 kelompok. Akan membagikan LKPD. Ya, Ibu akan membagikan ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya. Sudah selesai? Sudah, Ibu. Untuk kelompok 1, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang norma kesusilaan. Langsung saja kepada pemateri, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk membacakan materi kami. Tidak perlu berlama-lama, langsung saja saya membaca hasil materi kami, yaitu norma kesusilaan atau moral. Berikut adalah contoh perilaku yang sesuai berdasarkan 4 jenis norma utama. Yang pertama, norma ini bersumber dari hati nurani dan berkaitan dengan prinsip kebenaran dan keadilan. Contoh perilaku sesuai. Yang pertama, mengembalikan barang milik teman yang terjatuh. Prinsip yang dijalankan, jujur dan bertanggung jawab. Manfaatnya membangun kepercayaan dan menjaga hubungan baik. Yang kedua, mengakui kesalahan saat berbuat salah dan meminta maaf. Prinsip yang dijalankan, kesatria dan bertanggung jawab. Manfaatnya menjaga integritas diri dan menyelesaikan konflik. Yang ketiga, menolong teman yang sedang kesulitan tanpa mengharapkan imbalan. Prinsip yang dijalankan, empati dan kemanusiaan. Manfaatnya mempercepat solidaritas sosial. Contoh perilaku tidak sesuai. Yang pertama, berbohong kepada orang tua, guru atau teman. Bentuk pelanggaran tidak jujur dan merugikan kepercayaan. Sanksinya penyesalan diri sendiri, dikucilkan atau kehilangan kepercayaan. Yang kedua, menyontek saat ujian atau evaluasi. Bentuk pelanggaran
tidak jujur, dan tidak bertanggung jawab. Sanksinya nilai dicoret, rasa malu, sanksi dari institusi pendidikan. Yang ketiga, melakukan kekerasan atau perundungan. Bentuk pelanggaran melukai fisik atau mental orang lain, tidak berempati. Sanksinya, sanksi sosial dilaporkan ke pihak berwajib jika parah. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Jumat, saya dari kelompok 3 ingin bertanya, apa saja ciri-ciri norma kesusilaan? Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa saja ciri-ciri norma kesusilaan? Norma kesusilaan dapat menjadi petunjuk bagi manusia tentang cara bersikap dan bertingkah laku di dalam bermasyarakatan yang baik. Adapun ciri-ciri norma kesusilaan yang bisa kita ketahui diantaranya norma kesusilaan bersumber dari hati nurani manusia. Saya persilakan kepada moderator. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang norma agama. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilakan kepada pemateri. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk membaca hasil diskusi kami, yaitu tentang norma agama. Contoh perilaku yang sesuai dan contoh perilaku yang tidak sesuai. Norma ini bersumber dari ajaran Tuhan dan kitab suci yang menuntun individu pada kehidupan yang bermoral dan spiritual. Contoh perilaku sesuai, melaksanakan ibadah wajib seperti sholat, sembahyang, puasa dengan tertib. Prinsip yang dijalankan, taat kepada perintah Tuhan. Manfaat, mendapatkan ketenangan batin dan ridho Tuhan. 2. Berbagi rezeki kepada fakir miskin yang membutuhkan. Prinsip yang dijalankan, kedermawanan dan kasih sayang. Manfaat, menjaga keseimbangan dan solidaritas sosial. 3. Menghindari perbuatan zina, mencuri atau berjudi sesuai larangan agama. Prinsip yang dijalankan, menjalankan larangan agama. Manfaat, menjaga kehormatan diri dan ketertiban masyarakat. Contoh perilaku yang tidak sesuai. Norma agama bersumber dari ajaran Tuhan dan kitab suci serta merupakan pedoman hidup bagi pemeluknya. Contoh perilaku tidak sesuai. Mencuri barang milik orang lain. Bentuk pelanggaran, melanggar hak milik dan perintah agama. Sanksi, dosa, sanksi sosial, sanksi hukum jika melanggar hukum. 2. Tidak melaksanakan ibadah wajib sesuai keyakinan. Bentuk pelanggaran, tidak menjalankan kewajiban sebagai umat beragama. Sanksi, dosa, sanksi dari Tuhan, teguran dari keluarga atau tokoh agama. 3. Melakukan perbuatan maksiat atau merusak diri. Misalnya, minum minuman keras atau menggunakan narkoba. Bentuk pelanggaran, merusak diri dan melanggar larangan agama. Sanksi,
dosa, sanksi sosial, sanksi hukum. Selebihnya saya persilakan kepada moderator. Baik, dari teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan, apa fungsi norma agama dalam bentuk tatanan sosial yang harmonis? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu fungsi-fungsi tersebut menunjukkan betapa pentingnya peran norma agama dalam membentuk tatanan sosial yang harmonis. Meskipun demikian, penerapan norma agama harus tetap memperhatikan konteks keberagaman dalam masyarakat agar tidak menimbulkan konflik antar pemeluk agama yang berbeda. Terima kasih. Baik, apakah teman-teman sekalian sudah paham? Sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya kelompok 4 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul materi norma hukum. Baik, kepada pemateri saya persilahkan. Norma ini bersumber dari peraturan negara yang bersifat memaksa dengan sanksi yang tegas. Contoh perilaku sesuai: 1. Menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor. Prinsip yang dijalankan menaati UU lalu lintas dan menjaga keselamatan. Manfaat: menghindari tilang dan melindungi diri dari cedera. Norma hukum bersumber dari peraturan resmi yang dibuat oleh negara atau lembaga berwenang, bersifat memaksa dan memiliki sanksi yang tegas. Contoh perilaku tidak sesuai: 1. Mengendarai kendaraan melawan arus lalu lintas. Bentuk pelanggaran: melanggar UU lalu lintas, membahayakan orang lain. Sanksi: tilang, denda atau hukuman penjara jika menyebabkan kecelakaan. 2. Melakukan korupsi dana publik. Bentuk pelanggaran: melanggar UU tindakan pidana korupsi. Sanksi: hukuman penjara, denda, dan mencabut hak politik. 3. Membawa senjata tajam tanpa izin di tempat umum. Bentuk pelanggaran: melanggar ketertiban umum dan membahayakan keamanan. Sanksi: penahanan dan sanksi pidana. Baik, itu saja. Selebihnya saya serahkan kepada moderator. Baik, apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari masing-masing kelompok? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salamat. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya apa yang terjadi jika norma hukum dilanggar. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jika norma hukum dilanggar, pelanggaran akan diberikan sanksi yang tegas, seperti denda, hukuman penjara. Tanpa norma hukum, kehidupan masyarakat akan kacau karena tidak ada pedoman yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Saja selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Apakah teman-teman paham? Baik, sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita
kita memberikan aplaus dulu. Memberikan kesimpulan hasil diskusi. Ya, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Disra Ohrela dari kelompok 2 dapat menyimpulkan presentasi tadi, yaitu tentang perilaku yang sesuai dengan norma, di mana bahwa kepatuhan terhadap norma adalah pondasi esensial atau mencapai tatanan sosial yang damai, teratur, dan berkeadilan. Baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih sudah memberikan kesimpulan. Ya, Ibu akan memberikan kesimpulan sedikit mengenai materi kita tadi. Akhir dari pembelajaran ini menekankan bahwa setiap individu bertanggung jawab untuk menjadi agen kontrol sosial, baik bagi diri sendiri maupun lingkungannya, karena kesadaran untuk menaati dan menjaga keempat jenis norma, yaitu norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan, dan norma hukum adalah kunci untuk memastikan masyarakat yang adil dan beradab. Ibu akan memberikan soal evaluasi. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan norma. Yang kedua, berikan contoh norma dalam kehidupan sehari-hari. Ya, silakan dikerjakan. Ya, sudah selesai dikerjakan? Sudah? Langsung dikumpul ya. Ya. Masih semangat? Masih. Kalau begitu kita ice breaking dulu ya. Ya, semuanya berdiri. Tepuk semangat ya. Ya. Tepuk semangat. 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 Silakan duduk kembali. Ya, Ibu akan memberikan soal refleksi. 1. Tulislah 3 hal baru yang Anda dapatkan setelah pertemuan ini. Nomor 2. Tulislah kendala dalam mengikuti kegiatan hari ini. Sudah? Kalau sudah, silahkan dikumpul. Sudah. Ya, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan atau minggu depan itu kita akan belajar tentang Pancasila. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa. Saya minta untuk ketua kelas memimpin doa. Silakan berdiri. Watawassaw bil haqqi. Selesai.
Dipersilakan duduk kembali. Sudah selesai membaca doa, berarti materi kita hari ini sudah selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.